2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang sekali melayani saudara, bersama-sama saudara mengajak untuk kita bisa masuk dalam hadirat Allah. Dan hari ini kita akan lanjutkan seri daripada pengajaran khotbah tentang bagaimana kita bisa rileks di dalam anugerah Allah saudaraku. Hari ini saya akan bagikan tentang bagaimana kita bisa menikmati untuk bisa rileks dalam hadirat Tuhan. Poin yang kedua adalah kita harus enjoy, kita bisa menikmati yang namanya kasih Tuhan. Saya akan bahas, kita akan belajar sama-sama saudara tentang kasih Tuhan, pentingnya mengenal, merasakan kasih Tuhan dan apa dampaknya dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara kita akan siapkan hati dulu saudara sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan saat ini kami setiap hari ya Tuhan duduk di bawah kaki-Mu. Satu yang kami rindukan adalah kami ingin melayani-Mu ya Tuhan. Kami ingin melayani-Mu Yesus. Seperti Maria yang datang ya Tuhan duduk di kaki-Mu. Oh ya laba kasini milaba laba kasini milaba. Oh mari saudara buka suaranya. Oh ya laba kasini milaba laba laba. Bala 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 bala. Oh ya laba kasini milaba laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh ya laba kasih milaba laba. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Bapa dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Basuh semua kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Oh ya laba kasih milaba laba laba. Biarlah ya Tuhan Kau layakkan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Lawat dan jamah siap kami. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu di situ ada sukacita senantiasa. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami ya Tuhan, dan memberikan siap kami kemenangan yang gila gemilang. Oh ya la makasih ya la bala bala bala. Oh ya la makasih ya la bala 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 bala. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau mengurapi siap kami dengan minyak yang baru Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Oh ya la makasih ni la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala. Lawat siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah siap kami ya Tuhan. Jamah pikiran kami, jamah mulut kami, jamah siap hati kami. Oh ya Allah, penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Oh ya Allah, makasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu
menyenangkan hatiku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. mari bersama-sama katakan, ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari buka suaranya saudara. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami melihat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu ajar kami mengerti ya Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu atas setiap kami. Oh ya lama kasih bila bala 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 bala.
mengajar setiap kami Tuhan. Oh ya lah makasih, betapa lebarnya, panjang, dalam dan tingginya kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami bisa merasa kami semua orang-orang yang dikasih. Oh ya lah makasih, Engkau mengasihi kami bukan karena perbuatan kami. Engkau mengasihi kami bukan karena prestasi kami. Oh ya lah makasih, Engkau mengasihi kami ya bukan karena kekayaan. Engkau mengasihi kami karena Engkau adalah kasih. Oh ya lah makasih, oh ya lah makasih, biarlah ya Tuhan Yesus, penuhilah kasih-Mu ya Tuhan dan Roh Kudus. Oh ya lah makasih, biarlah kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang mengasihi kami. Oh ya lah oh ya lah makasih. Siapa siap kami dengan kasih. Terima kasih Allah. Oh ya Allah makasih. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari bersama-sama dengan diri katakan Tuhan, haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sembah Dia, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, Tuhan Yesus yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup. Sekali lagi katakan kasih.
yang kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ini saat-saat kita mau berdoa, saudaraku yang kasih Kristus. Firman Tuhan katakan, iman itu bekerja oleh karena kasih. Jadi iman kita bisa bekerja untuk membuat Tuhan berkenan sama kita, membuat Tuhan melakukan mujizat buat dalam hidup kita atau memberkati kita. Itu kalau ada kasih. Maksudnya kasih itu apa? Kita percaya bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita, namanya Yesus. Kita percaya sama Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita berdoa, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Saya percaya inilah iman yang bekerja. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus yang apa? Yesus yang bukan cuma sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Tetapi juga Yesus yang mengasihi orang-orang yang sejenis perempuan pendarahan. Apa maksudnya? Orang-orang yang najis. Pendarahan najis, mayat najis, kusta najis. Tapi justru orang-orang najis ini tidak dihindari oleh Yesus. Tapi justru Yesus menjamah orang kusta, menjamah, memegang daripada mayat saudara Kristus, daripada anak muda di kota Nain. Dan dia percaya. Makanya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku tidak akan dihukum menurut hukum Taurat. Karena aku menjamah, menajiskan daripada Yesus yang adalah guru, rabi. Tapi justru aku disembuhkan, bukan aku menajiskan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, hari ini saya ingin ajak kita berdoa. Dengan doa, atmosfernya adalah kasih. Kita punya Allah yang mengasihi kita. Sekarang saudara minta. Kalau kita percaya kita punya Allah yang mengasihi kita, Dia akan buat apapun yang nampaknya mustahil, yang tidak mungkin. Bahkan saudara, sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, Dia akan lakukan itu untuk tolong kita. Tutup mata ibu bapak saudaraku yang Kristus. Mari saudara bangun. Satu hati, pikiran. Saudara dikasihi. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara mengerti ini. Mengenal ini. Dan bisa merasakan. Dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak. Aku percaya aku dikasihi. Aku dikasihi. Aku diterima. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, saudara boleh buka suaranya. Saudara boleh meminta kepada Dia apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Apa yang menjadi kesulitan hidup saudara sekarang. Sekalipun itu nampaknya sulit, tidak mungkin, bahkan di luar daripada kebiasaan. Percaya, iman bekerja oleh karena kasih. Mari saudara sekarang, di dalam nama Yesus, seperti perempuan yang mengalami pendarahan yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hari ini saudara disembuhkan dari segala sakit penyakit. Terima kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara disembuhkan dari keuanganmu. Keuangan, yes. Terima dalam nama Yesus. Pulih, pulih dalam
dalam nama Yesus. Ada mujizat dan terobosan. Kami berdoa, Kau sembuhkan hubunganmu, Yesus. Terima kasih. Mari doa, saudara, doa. Buka suaranya. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Sembah Dia. Buang pikiran yang merasa dibenci. Buang pikiran merasa dibenci. Buang pikiran. Oh ya la bakashini bala 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 bala. Roh Kudus, jamah siap hati kami dengan kasih. Biarlah kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus yang dicurahkan kepada kami. Oh ya la makasih bila bala 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 bala. Mari saudara ampuni siap orang yang bersalah. Mari saudara mulai berhenti marah, ganti kemarahannya. Oh ya lah dengan kasih, kasih Yesus. Oh ya lah bala 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 bala. Oh ya lah makasih. Bala 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 bala. Makasih. Ora la batakan ala bayasa dakara la bala 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 bala. Kasih setia lebih dari hidup, biar bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku kunaikan demi nama-Mu. Sembah Dia. Kasih setiamu. Buka suaranya saudara. Lebih dari hidup, biar bibirku megahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku kunaikan demi nama-Mu. Saudara, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa buat saudara yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan, kehilangan. Saudaraku, dan sekarang saudara dalam satu kebutuhan yang sangat mendesak. Saya mau berdoa, satu, tanamkan. Mungkin saya sudah usaha cari-cari dan belum dapat. Saya mau doa secara khusus buat saudara. Saya sangat mengasihi saudara. Saya percaya Tuhan yang mengasihi saudara. Percayakan ini. Iman bekerja oleh kasih. Iman bekerja oleh kasih. Saudara katakan dan tulis di live chat. Iman bekerja oleh kasih. Itu di Galatia, saudaraku. Kitab Galatia pasal 5. Saudara percaya bahwa ada Tuhan yang mengasihi saudara. Dia mau memelihara hidup saudara. Berdoa minta Tuhan tunjukin pekerjaan. Beri saya pekerjaan. Untuk saya bisa memenuhi ya kan segala nafkah, kewajiban. Membayar semua kewajiban-kewajiban saya. Saya percaya saudara juga mungkin sedang mau mendapatkan pekerjaan, dapatkan karir atau promosi, dapatkan sekolah atau universitas, apapun saudaraku. Satu, tanamkan. Saudara berdoa, saudara meminta kepada Allah yang mengasihi saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena di dunia ini ada kita, ada saudara dan saya. Dia berikan anaknya. Kalau Dia bisa memberikan anaknya,
Dia juga bisa memberikan apa yang perlu untuk kita bisa hidup menjalankan panggilan Tuhan. Entah itu pekerjaan, sekolah, kuliah, apapun saudara. Bahkan saudara, pasangan hidup termasuk di dalamnya. Tuhan sanggup dan memberikan, karena ini untuk melengkapi daripada panggilan kita. Saya akan berdoa buat saudara sekarang secara khusus. Mari saudara sama-sama kita doakan saudara kita ini yang sedang kehilangan pekerjaannya karena PHK, kehilangan bisnisnya karena situasi resesi ekonomi saat ini, atau karena sakit harus keluar dari pekerjaan. Bapa, dalam nama Yesus kami sepakat berdoa ya Tuhan, untuk siap anak-anak-Mu ya Tuhan yang kehilangan pekerjaan, sekarang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, yang kehilangan bisnis ya Tuhan, Kau berikan ya Tuhan usaha, pekerjaan, karir yang terbaik ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang akan menyediakan segala yang kami butuhkan ya Tuhan, yaitu pekerjaan, usaha, pekerjaan anak-anak-Mu. Juga ya Tuhan kami berdoa, ya Tuhan Kau berikan sekolah yang terbaik, ya Tuhan universitas terbaik untuk setiap anak-anak kami ini ya Tuhan Yesus, yang sedang ya Tuhan bergumul ya Tuhan. Tunjukkan ya Tuhan jalan, tunjukkan jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan siap anak-anak kami, ya Tuhan untuk jodoh mereka, pasangan hidup mereka ya Tuhan, Engkau beri yang terbaik ya Tuhan. Pasangan hidup, oh ya lah makasih ya lah seorang penolong ya Tuhan yang seindah. Oh ya lah makasih ini bila kami berdoa, turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak, turunkan berkat-Mu Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang insomnia, sulit tidur pada malam hari. Oh ya lah makasih ini saudara yang mengalami kesulitan tidur, tidak bisa tidur, saudara minum obat tidur. Hari ini Kak, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, tenang jiwamu, tenang jiwamu, relax, relax. Biar kau terus relax, bersandar, oh beristirahat, tenang di dalam anugerah Tuhan, dalam nama Yesus. Nikmati kasih-Nya, Dia pelihara hidupmu, Dia akan pelihara hidupmu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan. Kasih setia lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Sekali lagi sembah Dia. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu,
naikkan demi nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami percaya Engkau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sedang membuka jalan-jalan ya Tuhan untuk setiap anak-Mu. Hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya Yesus. Kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya ingin melanjutkan khotbah yang kemarin. Saya mau bagikan tentang 5 cara relax. Relax itu ya bisa istirahat, bisa tenang di dalam kasih karunia Tuhan. Nah hari ini saudara saya akan berikan judul khotbahnya adalah enjoy. Ya, God's unconditional love. Atau saudaraku yaitu nikmatilah kasih Allah yang tanpa syarat. Nah kita tahu saudara kemarin ya kan saya akan ambil untuk minggu ini khotbah-khotbah pengajaran kita minggu ini adalah dari kata relax ya, yang dimana R-nya kemarin kita sudah bahas. R-nya itu apa? Realize, sadarilah, nobody's perfect. Sadarilah tidak ada orang yang sempurna ya. Kemarin kita sudah bahas ya kan, supaya bisa relax. Pertama, saudara dan saya harus menyadari tidak ada orang yang sempurna, termasuk diri kita. Kadang-kadang kita bisa terima orang lain. Kemarin kita bahas tentang orang lain. Ya kan saudara? Tapi seringkali juga kita tidak bisa terima diri kita. Kesalahan diri kita, kekurangan diri kita, kelemahan diri kita. Kadang-kadang kita nggak terima. Kita bisa wujudkan dengan kita marah sama diri kita. Atau kita wujudkan dengan minder. Ini akan merusak keadaan diri kita. Ya saya pikir udah kelemahan segala macam kita udah bahas. Bisa secara rohani, secara jasmani, ya, secara hubungan, ya kan, secara keuangan. Kita semua 4 aspek ini kita bisa lihat, oh ini aku titik lemahnya. Enggak, percaya saudaraku, tidak ada orang yang sempurna. Kalau kita bisa, oh nggak ada orang sempurna, oleh karena itu saya mau bersandar kepada apa? Kasih karunia Tuhan. Katakan amin saudara, biarlah seperti Rasul Paulus, justru di dalam kelemahanku lah, ya kan, kuasa Tuhan semakin sempurna. Katakan amin saudara, di situ kesempurnaan kita ketika kita mengerti bahwa kita tidak sempurna dan lemah. Lalu kita mau bergantung kepada apa? Kasih karunia Allah. Nah sekarang yang kedua Ibu Bapak, kita akan bahas mengenai gimana hidup bisa tenang. Ya, untuk hidup bisa tenang, bisa rileks, ya kan? Yaitu apa? Kita harus bisa menikmati, saudaraku, apa? Kasih Allah, kasih agape, kasih yang tanpa syarat itu. Nah, sekarang kita bahas, saudara mau nggak menikmati kasih Tuhan? Kalau menikmati kasih, di mana ada kasih, di situ pasti ada apa? Pemberian. Katakan amin saudara. Artinya saudara ingin menikmati pemberian Tuhan. Berkat Tuhan. Nah ini maksudnya. Kedua, tenang. Saudara, relax. Zaman sekarang orang mudah marah. Mudah terbakar. Mudah tersinggung. Saudaraku, ya kan? Apapun yang didengar, belum dimengerti, marah dulu. Apa yang dibaca, belum lengkap apa yang dibaca, reaksinya marah dulu. Nah hari ini saya ingin setiap kita orang-orang percaya coba belajar relax. Katakan amin saudaraku, relax, tenang. Kita akan bisa dapatkan, ya kan, yang namanya apa yang Tuhan sediakan kalau kita bisa relax. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 3. Ya, surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Kata dunia tidak mengenal kita itu artinya apa saudara? Nggak ngerti. Kok cara pikirnya, cara ngomongnya, cara hidupnya kok seperti itu. Digituin kok diem aja. Nah dunia itu salah satu contohnya saudara. Dunia tidak ngerti saudaraku ya. Nah saya ingin beritahu. Rasul yang dikasih, dia selalu tulis. Rasul yang dikasih Tuhan Yesus. Ya kan? Murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan, yang diberikan Bapa kepada kita. Apa bentuk kasihnya dia bilang? Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah sekarang pertanyaannya saudara, jadi begini, setiap orang ya ketika kita menjadi pengikut Kristus, setiap orang yang percaya Yesus atau pengikut Kristus, kita bukan lagi seorang hamba atau budak. Tetapi kita adalah seorang apa? Anak Allah, anak raja. Siapa yang percaya bahwa saudara adalah anak raja, bukan budak? Coba lambaikan tangan. Iya, ya ini. Nah sekarang kalau kita sudah tahu status, identitas kita, maka dari sinilah mulai saudara iman kita bisa bekerja. Karena tadi saya bilang, iman bekerja oleh kasih. Saudara, ya kita kalau hidup dengan iman, hidupnya lebih tenang. Karena ada kuasa Allah. Nah, seorang budak atau seorang hamba, saya perhatikan nih, dia akan diterima, ya kan? Dia akan diterima, dia akan dikasihi. Itu atas dasar apa yang dilakukannya. Itu budak atau hamba. Tetapi seorang anak itu diterima atas dasar apa? Karena kelahiran dia. Atau siapa diri dia? Itu ada, bisa juga anak karena kelahiran, yang kedua karena apa? Adopsi. Nah kita ini adopsi, kita diangkat sebagai anak. Lewat apa? Kelahiran baru. Percaya Yesus, katakan amin saudara. Nah, itu. Jadi pada karena waktu Yesus ada di atas kayu salib, itu kan ditusuk dengan tombak. Saudara, sampai kena di lambungnya, sampai kena ini saudara. Keluar apa? Air campur darah. Setiap kali ibu-ibu yang akan melahirkan anak, ini kelahiran apa namanya? Yang normal. Itu kan pasti ada air campur darah. Air dengan darah keluar dulu, baru anaknya keluar. Itu bicara tentang kelahiran baru. Ketika saudara saya percaya Yesus, kita mengalami kelahiran baru. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saya diterima oleh Allah sebagai anak. Karena apa? Kelahiran. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah seorang budak atau seorang hamba, dia memulai harinya dengan apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Karena dia selalu berpikirnya begini saudaraku. Apakah perbuatan saya, apakah pekerjaan saya hari ini itu bisa menyenangkan hati Tuhan saya. Sedangkan seorang anak, saudara, dia mulai harinya dengan apa? Sukacita. Kenapa kok dia bisa sukacita? Dia bisa tenang karena dia bertumpu atau bersandar kepada apa saudaraku? Ya kan? Kasih daripada orang tuanya yang tanpa syarat. Katakan amin. Kayaknya nggak ada ya orang tua bilang kamu boleh makan siang ya atau makan pagi ya kalau kamu sudah bersihin kamar mandi atau sudah ngepel. Nggak ada itu. Ya kan? Anak-anak masih di kamar terus, anak ngapa-ngapain juga, dia tetap boleh makan, dia tetap pelihara. Jadi dia hidupnya bertumpuk pada apa? Kasih tanpa syarat. Seorang budak atau hamba, dia akan merasa diterima oleh karena apa?
perbuatan dan pekerjaannya. Tapi seorang anak itu karena apa? Hubungan darah dengan orang tuanya. Nah, hari ini saya ingin bagikan, ini kita harus tahu dulu status identitas. Setelah kita sudah ngerti status identitas kita, supaya hidupnya tenang. Karena ini banyak orang nih hidupnya udah mulai gak tenang. Kenapa? Apalagi sekarang nih yang namanya corona, kirain udah setahun lebih nih menurun. Rupanya kalau di kita nih, daerah kita ini justru sedang mau meningkat. Saudaraku, wah ini jadi semua ada yang sini meninggal, sini meninggal. Jadi muncul apa saudara? Ketakutan. Saya ingin kuatkan. Beberapa takut dengan apa saudaraku? Ini loh masalah ekonomi dan lain sebagainya. Saya mau beritahu, coba kita mulai relax. Relax yang kedua ini penting. Untuk apa saudara? Mengatasi atau melenyapkan kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Status saudara, kita bukan budak. Kita bukan budak atau hamba. Tetapi kita adalah seorang anak. Nah, oleh karena itu saudaraku, Rasul Paulus dia tekankan betapa pentingnya hidup dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Apabila kita bisa memahami, kita bisa merasakan, kita bisa mengenal daripada kasih Kristus, maka kita akan melihat, kita akan mengalami kuasa Allah yang bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Yang percaya katakan amin. Kata kuncinya adalah apa? Kasih. Kita kenal kasih. Kita merasa kita dikasihi. Kalau ini ada, maka kita sedang mengaktifkan, kata Paulus, saudara, kuasa Allah ini. Efesus 3 ayat 18, 19, 20 sini katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ini doanya, dapat memahami apa? Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Yang berikutnya, dan dapat apa? Mengenal kasih itu. Saudara, mengalami kasih itu, merasakan dikasihi. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Ini dahsyat sekali. Pengetahuan apa? Pengetahuan medis, pengetahuan ilmu, pengetahuan ekonomi. Saudara, ilmu pengetahuan mungkin segala macam apa yang namanya. Apapun saudaraku. Ya, ketika saudara kenal, merasakan, memahami, saudari kasih. Betapa besarnya kasih Tuhan itu. Maka saudaraku di sini katakan bahwa kasih itu melampaui segala pengetahuan. Lalu aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah artinya apa? Allah adalah kasih. Jadi dipenuhi. Saudara, kita dipenuhi, pikiran dipenuhi dengan kasih. Merasa dikasihi. Karena gini saudara, ini saudara kita akan, kenapa kok penting? Lalu ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau saudara mau hidup dalam Kristus, mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara dan saya, titik tolaknya pertama kita harus ngerti identitas kita. Aku anak Allah. Ketika kita ngerti, aku anak Allah, itulah seperti Rasul-Rasul. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Bahwa dia sebut kita sebagai apa? Dia angkat kita sebagai apa? Anak-anak Allah. Anak bicara tentang apa? Dapat waris. Dapat bagian yang ditentukan oleh Allah itu sendiri. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Sebaliknya saudara musuh. Lihat pekerjaan musuh. Saya mau kasih tahu. Pekerjaan iblis. Atas hidup manusia, yaitu sebaliknya. Kalau saudara hari ini sedang saya ajar, saudara bangun hidup, saya dicintai oleh Tuhan.
Terbukti bahwa orang-orang sekitarku mengasihi aku. Yang mengerti katakan saudaraku. Aku merasakan banyak sekali orang-orang baik sama aku. Perhatian sama aku. Mendoakan saya. Membuka jalan buat saya. Kalau ini terus yang saudara bangun. Paulus bilang, saudara sedang mengaktifkan. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ya kan? Kuasa yang dapat bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yang mengerti kata amin saudara. Nah, musuh atau iblis, dia kerjanya gini. Dia akan taruh di pikiran kita. Dia bisikin di telinga kita. Kau nih banyak yang benci. Karena kau nih banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kau sudah banyak salah. Kau sudah banyak dosa. Kau tuh dibenci sama Tuhan. Banyak orang benci sama kamu. Kamu tuh lah sudah terbuang. Kamu tuh udah gak ada artinya apa-apa. Percuma kamu usaha apapun. Kalau orang, ya kan, selalu membangun kesadaran dan perasaan atau pikiran, aku dibenci, aku gak disukai. Orang ini lama-lama menjadi orang yang apa? Menyimpan kejelekan, kejahatan, kebencian. Yang akhirnya hidupnya penuh dengan apa? Kejahatan, kebencian, dan akan menghancurkan orang lain. Saya tuh suka nonton kalau di Netflix ya saudara, itu film-film tentang spy, intelijen. Saya suka saudaraku, yang tentang yang bagaimana yang orang-orang yang ada Timur Tengah atau di Afghanistan saya suka. Dan mereka tuh ya orang-orang ini saudara, para teroris apa, semua tuh dibangun dengan dasar apa? Kebencian, kemarahan. Itu harus dipelihara, harus tetap marah, harus tetap benci. Banyak musuhnya jahat segala macam itu bang, supaya ada kekuatan dan keberanian. Itu saudara untuk menghancurkan daripada musuh. Hari ini saya ingin belajar, kita harus tahu triknya. Ketika saudara jatuh sakit, apa yang saudara pikirkan? Saya sedang dibenci sama Tuhan. Saya sedang kena marah sama. Ataukah saudara berkata bahwa lewat penyakit ini, saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Ada satu pesan, ada satu kebaikan yang saya bisa petik lewat penyakit ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang mengasihi saya, ada Tuhan Yesus yang pasti akan menyembuhkan penyakit saya. Kalau itu kena sakit. Kalau saudara sedang menghadapi masalah entah keuangan, rumah tangga, apapun saudara, apa yang saudara pikirkan? Sekalipun saudara kena masalah karena fitnah orang. Saudara difitnah sehingga saudara di PHK. Karena difitnah saudara kehilangan bisnis saudara. Karena difitnah saudara dijauhkan di masyarakat. Dengar baik saudara, apa yang saudara pikirkan? Kalau kebencian yang saudara pikir, kebencian orang, kejahatan orang, maka akhirnya kita akan kehilangan iman kita. Karena iman tidak bisa bekerja karena merasa dibenci. Iman tidak bisa bekerja oleh karena kebencian, oleh karena kemarahan. Iman hanya bisa bekerja oleh karena apa? Kasih. Katakan saudara, kalau iman bekerja di hati kita ada apa? Sukacita dan damai sejahtera. Yang mengerti katakan, kalau iman bekerja maka kita ada apa? Relax, tenang di sini. Nah hari ini saya ingin ajak saudaraku Yesus Kristus, saudara harus tahu bahwa kasih Kristus inilah. Kalau saudara bisa mengenal kasih Kristus ini yang menyebabkan kita bisa kenal kuasa Allah. Di mana ada kasih Allah, di sana pasti ada kuasa Allah. Kalau di badan saudara, di badan saya kata pakai badan lah, tubuh, pikiran, perasaan, di hati kita ada kasih Kristus. Pasti di badan ini juga ada apa? Kuasa Kristus, urapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan ini yang membuat kita tuh tidak takut. Di mana ada kuasa Allah, di sana pasti ada apa? Mukjizat dan berkat Allah. Saya selalu kalau misalnya ini tiap hari doa saya adalah gini, Tuhan, saya tidak tahu virus corona, aku nggak bisa lihat. Saya sekarang bertemu dengan orang dan lain sebagainya. Apakah dia memang terinfeksi atau tidak? Saya minta anugerah-Mu Tuhan, lindungi saya. Yang kedua, kalau saya harus bersentuhan atau berbicara dengan orang yang mungkin OTG, ada virusnya. Saya minta seperti Tuhan dong. Ya kan? Bukan dia tularkan saya. Tapi justru karena dia dekat sama saya, dia menerima kesembuhan dari Tuhan.
Katakan amin saudara. Kenapa? Karena saya mau hidup di sini ada kasih. Karena saya percaya kalau di sini ada kasih, di sini ada kuasa. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau di sini ada kuasa, di sini ada mujizat. Di badannya ada mujizat. Perempuan yang mengalami pendarahan dia sentuh. Bukan badannya Yesus, jubahnya. Dia bisa sembuh. Apa kenapa? Seluruh badan Yesus itu penuh dengan kasih. Di mana ada kasih, di situ ada kuasa. Di mana ada kuasa, di situ ada berkat, ada mukjizat. Saudaraku, yang mengerti katakan amin. Jadi, tahukah saudara, kalau Tuhan mengasihi kita, Dia pasti melakukan apapun untuk kita. Sekalipun hal itu mustahil nampaknya. Saya mau ulangi saudara. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka Dia pasti melakukan apapun bagi kita. Sekalipun hal itu nampaknya mustahil. Katakan amin. Saya catat di dalam Alkitab. Saudaraku, oleh karena kasihnya, Yesus membangkitkan apa? Lazarus. Dia bisa nangis. Di badannya penuh kasih. Saudara, sehingga dari badannya keluar kuasa waktu dia berbicara. Hai Lazarus, keluar. Lazarus sudah 4 hari mati dan sudah busuk. Saudaraku, hidup kembali. Kita lihat saudara, karena kasihnya Yesus menyembuhkan orang buta. Dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan aku. Si kusta ini tahu Tuhan sanggup. Tapi dia bertanya, apa dia mau? Tuhan bilang apa? Alkitab katakan, lalu Yesus menjamah orang kusta itu dan berkata, jadilah kamu sembuh. Disentuh orang kusta. Zaman dulu orang kusta sama dengan orang yang corona. Kena corona positif, saudaraku. Sekarang kita nggak berani salaman, padahal dia belum tentu positif. Saudaraku, itu. Kalau ini kan secara rohaninya itu najis. Secara kesehatannya itu banyak kuman. Kuman apa? Kuman kusta. Saudara, tapi Tuhan, dia karena di badannya penuh kasih. Di badannya ada kuasa. Di badannya ada kuasa. Maka apapun yang sentuh, berkat Tuhan turun ke situ. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya, karena kasihnya saudaraku. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia kesian. Jangan lapar lah. Karena dia mau. Saudara, saya kasih contoh 3. Kematian, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga tentang apa? Ekonomi. Karena kasihnya. Ini lambang daripada apa? Ini mungkin saudara berkata, semangat saya sudah mati Pak. Mungkin kita belum meninggal. Tapi semangat kita, roh kita sudah padam. Kita sudah apa? Dengar baik saudaraku. Kalau saudara bisa memikirkan, mengerti, memahami, mengalami yang namanya kasih itu, saudara akan dihidupkan kembali. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya kan? Roh saudara akan dihidupkan kembali. Kusta, penyakit apapun yang saudara sedang alami, seperti tidak ada obatnya untuk disembuhkan seperti orang kusta. Kalau saudara dijamah oleh Tuhan, kalau saudara mengerti, jamah aku Tuhan, jamah aku dengan kasih-Mu, jamah aku dengan kasih-Mu. Saya percaya saudara akan jadi sembuh, saudara akan tahir. Katakan amin. Dulu kita nggak ngerti tentang kusta, tentang pendarahan, tentang mayat yang dinyatakan najis. Karena ini semua tentang kuman. Saudara, kuman, penyakit dan kenajisan apa rohani. Sekarang pada masa pandemi corona kita mulai ngerti. Orang corona itu seperti dinyatakan, sorry nih, jadi najis. Salaman gak boleh, ketemu jangan takut. Pas kita udah ngobrol-ngobrol, pernah duduk makan mungkin semeja. Setelah itu kita dengar kabar, besoknya dia periksa positif corona. Nah kita langsung gak bisa tidur. Betul gak saudaraku? Wah ini jangan-jangan dia yang duduk makan sama saya, dia kena, aku bisa kena juga ketular dia. Hari ini saudaraku, makanya kemarin kita bahas. Karena kita tidak sempurna. Banyak hal yang kita tidak tahu. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan.
Banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Disitulah kita perlu apa? Bersandar kepada apa? Kasih karunia Allah. Kita disiplinkan diri dengan apa? Dengan saat teduh, dengan doa, melatih kata-kata. Saudara bisa ngerti? Tujuannya apa? Doanya. Yaitu kita doa minta perlindungan Tuhan. Kemarin kita berdoa minta perlindungan Tuhan. Yang mengerti kata amin saudaraku. Ini yang saya dapetin saudaraku. Mungkin saudara sedang mengalami yang namanya masalah ekonomi. Tadi kau dapat saudaraku. Waktu kita mau doa. Doakan saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan bisnis. Yang sedang bergumul. Doakan. Tuhan bilang Tuhan mau memberkati saudara. Dengan pekerjaan. Dengan usaha. Dengan karir. Yang baik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Supaya orang tidak akan menganggap rendah. Karena saudara seorang pengangguran. Padahal saudara seorang yang punya potensi yang luar biasa. Ya, karena kasihnya. Saya mau beritahu, Yesus rela merendahkan dirinya. Dianiaya, dihina, dan mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Dan oleh karena kasihnya, dia mau curahkan Roh Kudus. Untuk diam dan menyertai kita. Katakan amin saudara. Ya kan? Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Nah ini yang saudara harus tahu ya. Allah tuh beda dalam hal mengasihi dengan kita. Kadang kita bisa baik karena orang ini baik sama kita. Ya saudaraku, atau ada hubungan, ada kaitan lah sama kita. Saudaraku, kita bisa mengasihi seorang karena dia memang baik atau mengasihi kita. Tapi saudara harus tahu ya, Allah itu, saudaraku, dia mengasihi kita itu bukan karena prestasi kita. Bukan karena kita sudah berbuat baik. Bukan karena kekayaan kita, penampilan kita, saudara. Allah mengasihi kita karena memang sifatnya. Karena karakternya. Ya kan? Allah itu apa? Kasih. Katakan amin saudara. Ya, dia nggak bisa saudara kasihnya nggak jadi mengecil karena saudara berbuat salah. Ya, atau kasihnya ditambah besar karena saudara sudah berbuat baik. Bukan itu saudaraku. Ya kan? Allah itu adalah kasih. Apabila kita bisa memahami, kita bisa merasakan betapa besarnya kasih Yesus kepada kita. Ya kan? Maka kasih itulah yang membuat kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik itu akan menolong kita di dalam setiap pergumulan kita, kesulitan kita, dan masalah kita. Bahkan kita bisa melihat kuasanya bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau doakan. Katakan amin saudaraku. Ya, ini. Tadi saya sudah bagikan tentang apa saudara? Contoh yang kuat itu adalah perempuan yang mengalami pendarahan. Saudaraku, dia sudah berobat keliling dokter. Namun Alkitab katakan keadaannya semakin apa? Memburuk. Alkitab menjelaskan juga saudara. Ada satu kabar baiknya. Ia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa yang perempuan ini dengarkan? Yang menyebabkan dia punya iman untuk disembuhkan saudara. Dia mendengar berita
bahwa Yesus itu adalah yang penuh kasih, penuh belas kasihan. Nah, saudaraku, sekalipun menurut Imamat 21, ya, semua Imamat 21, ya kan, seorang rabi harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya najis. Yesus kan orang nabi, ya. Namun oleh karena kasihnya, karena belas kasihannya, Yesus itu sebagai seorang rabi justru menjamah orang kusta, orang mati. Saudara, ya, anak perempuan Yairus kan dijamah. Anak muda di kota Nain, Lazarus. Nah, saudara lihat di sini. Dia dengar berita ini, dia tahu Yesus ini tidak menghindari orang-orang yang sejenis dengan dia. Oleh karena itu perempuan ini berkata, saudaraku, dia percaya Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan akan menyembuhkan penyakit pendarahannya. Dan dia percaya, ya kan, bahwa, ya kan, dia percaya, saudaraku. Dia berkata gini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini dahsyat, ini luar biasa. Ini awal dari sejak mulai corona, saudara. Awal corona. Ini firman, ini rema buat saya, saudaraku. Karena jujur yang saya tadi bicara, siapa di antara kita yang bisa mengenali orang ini sakit corona, dia akan nular, bisa nularin kita? Enggak bisa. Jadi cara saya adalah gini, Tuhan yang ajar saya, yang penting kamu tuh hidup dalam kasih. Maksudnya hidup dalam kasih itu adalah kamu harus tahu kamu tuh dikasihi Tuhan. Banyak orang mengasihi kamu, Sabta. Ya, keluarga kamu semuanya, istri, anak-anak kamu mengasihi kamu. Semua mengasihi kamu dengan kasih yang tulus. Itu kamu pegang aja situ. Yang kedua, kamu ini punya tugas yang harus kamu kerjakan setiap hari. Dan tugas kamu ini punya dampak besar buat banyak orang. Yang ketiga, saudaraku, ya kan? Lalu akhirnya saya bicara, Tuhan, ya kan? Tuhan bicara lewat ini. Saya ngomong, Tuhan, beri saya anugerah seperti Tuhan Yesus. Menjamah orang najis, tidak jadi najis, tapi orang yang najis ini, orang yang sakit ini jadi sembuh. Katakan amin, saudara. Hal itu saya hanya minta. Bukan berarti saya harus masa bodoh dengan protokol kesehatan. Bukan berarti saya tidak menjaga kesehatan saya dan lain sebagainya. Bukan itu poinnya. Itu tetap harus dikerjakan. Tetapi dalam diri kita, saudaraku, kita harus bisa enjoy. Kita bisa bersandar, menikmati kasih Tuhan yang tanpa syarat buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kalau saudara bisa menikmati kasih Tuhan yang tanpa syarat itu, hidup saudara, hidup saya, hidup kita itu lebih tenang. Tenang, saudaraku. Buktinya si perempuan pendarahan ini, dia nggak takut, dia nggak khawatir. Saudara, di hadapan kerumunan orang banyak, dia terobos. Karena dia tahu, saudaraku, sekarang saya najis, saya sakit sekarang dan dinyatakan najis oleh hukum Taurat. Tapi kalau aku jamah jubah seseorang yang penuh kasih, di dalam tubuh itu akan ada kuasa untuk menyembuhkan saya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ini harus dibangun. Saudara, dibangun ini. Saya yakin, saudara, kalau kita membangun daripada satu sikap mental, pola pikir, kita dikasih oleh Tuhan dan banyak orang mengasihi kita, saudara akan menjadi orang yang penuh dengan urapan kuasa Allah, penuh dengan urapan Roh Kudus. Saudara menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Orang yang penuh dengan sukacita. Katakan amin, saudaraku. Nah, sebaliknya, ya, kalau kita merasa diri kita dibenci, saya ulang lagi biar mantep dengarnya, saudara. Kita hanya memperhatikan hal-hal yang negatif aja, yang salah, yang jelek, kelemahan, yang jahat seumur hidup kita. Dampaknya kita akan kehilangan sesuatu yang baik yang kita punya. Dan kita tidak akan pernah bisa menerima apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Contohnya adalah siapa, saudara?
hamba yang punya 1 talenta, dikasih 1 talenta. Ini orang pikirannya saudara merasa dirinya dibenci. Ya kan, pikirannya penuh dengan merasa jahat saudaraku. Nah kita lihat saudara ayatnya. Yuk Matius 25 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata. Perhatikan saudara kata-katanya nih. Kata-kata itu bisa menjelaskan siapa orang itu. Saya bisa ngerti kesini. Saudara dan saya bisa diidentifikasikan dari apa kata-kata yang keluar dari mulut kita. Makanya kemarin kita bilang ini, kita nih orang gak sempurna. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kesempurnaan atau kedewasaan rohani. Yang pertama kita harus mulai disiplinkan adalah apa? Perkataan kita. Yang mengerti kata saudaraku, ini paling penting. Karena orang bisa tahu siapa kita sebenarnya. Daripada apa kita ini punya lidah atau seorang murid yang membangun. Apa kita ini orang Kristen yang cinta Tuhan. Orang bisa lihat kata-katanya. Saudara bisa murid sini dikatakan amin saudara. Lihat kata-katanya, kita baca 1, 2, 3. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dia dikasih 1 talenta loh. 1 talenta tuh nilai rupiahnya itu besar sekali. Saya lupa saudara, nanti saya inikan. Itu bukannya ribuan, bukan ratusan ribu, bukan jutaan saudara. Itu udah masuk nilai miliar. Itu percayanya saudara. Itu saudara kalau dikasih modal sama orang. Untuk kelola itu, saya percaya apa bisa makan ini. Lihat lagi saudara. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Apa reaksi daripada Tuhan ini? Coba lihat sini saudara. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang apa? Jahat dan malas. Kalau orang jahat bisa malas saudara. Malas berbuat baik itu jadi jahat kata Tuhan. Menurut Tuhan ya. Jadi kamu sudah tahu. Oh kamu sudah tahu ya bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Tuannya ini mengoreksi gak? Waktu dituding. Saudara dikatakan ini kamu nih. Tuhan ini dia bilang kan manusia yang kejam. Ya kan? Menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Itu artinya apa saudara? Orang punya pohon mangga. Saudaraku, mangga orang yang tanam, kita yang petik. Ya, dia mau bilang Tuhan ini maling. Saudaraku ya kan? Memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Jadi udah jahat. Tuhannya ini tidak mengoreksi kata-katanya dia. Jadi Tuhan tuh gini, banyak orang Kristen. Tuhan ini kejam nih sama aku ya. Kenapa aku kok banyak masalah? Tuhan tuh gini. Tuhan tuh gak akan pernah korek. Ini sifat Tuhan nih. Tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam hati kita, yang kita omong itu. Tuhan kau manusia yang kejam, kau gini. Si Tuhan tidak koreksi. Tapi dia menjadi apa yang diucapkan. Si Tuhan itu menjadi seseorang sesuai dengan apa yang dipikirkan. Yang ada dalam hati. Dan yang diucapkan oleh si hamba yang punya 1 talenta. Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin saudara. Jadi. Dia menjadi apa? Hamba yang kejam. Dia bilang gini saudara. Ya. Jadi kamu sudah tahu toh. Aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu dia bilang ambillah talenta itu daripadanya. Berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ayat 30 baca yang keras. Dan apa? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak. Disitulah. Saudara, dia ditaruh di tempat di mana penderitaan itu terjadi. Ibu bapak saudara hari ini saya ingin ajak saudara. Ayo kita mulai bangun. Kalau saudara buka medsos, entah itu YouTube channel, Twitter kah, Instagram kah, apapun itu saudara, atau WA group, segala macam. Seringkali yang saudara dan kita lihat adalah apa? Sesuatu tentang kebencian, kejahatan, kata-kata hoak, bohong,
tipu, semua segala macam. Ya kan? Tayangan video. Saya mau kasih tahu saudaraku yang Kristus. Kalau saudara mau hidup di dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Saudara mau mengalami pertumbuhan iman. Saya mau melihat ketika kita berseru kepada Tuhan. Dia akan menjawab kita. Dengar baik saudara. Ini satu hal. Kalau saudara mau hidupnya tenang, rileks. Saudara di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini. Satu yang saya bilang. Nikmatilah kasih Tuhan yang tidak bersyarat ini. Bangun saudaraku satu kesadaran. Kesadaran itu artinya pikiran, perkataan, perasaan kita berkata bahwa aku orang yang dikasihi Tuhan. Aku anak Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Katakan amin. Seorang yang bukan Yahudi, bukan umat Tuhan pada waktu itu. Namanya Ruth. Dia orang Moab, saudara. Dia seorang penyembah berhala. Saudaraku yang Kristus. Dia menikah dengan anak daripada Naomi. Suaminya meninggal, mertuanya meninggal, iparnya meninggal. Lalu tinggal dia, saudaraku. Ruth dan Naomi, saudaraku. Mereka pulang ke Bethlehem. Ruth ambil keputusan begini, saudaraku. Naomi bilang, kau pulanglah ke bangsamu, kepada Allahmu. Ya kan, aku akan pulang ke Bethlehem, kepada Allahku. Saudaraku, Ruth, dia ambil keputusan. Dia berkata, aku akan melayani kamu mama mertua Naomi. Allahmu akan menjadi Allahku. Bangsamu menjadi bangsaku. Pada waktu dia mengatakan itu, dia melihat saudaraku. Dia melihat apa? Kenapa kok dia bisa ikut Naomi? Kan dia melihat begini. Tidak adalah seseorang yang hidupnya mengalami kesusahan demi kesusahan. Penderitaan demi penderitaan. Masih tetap setia kepada Allahnya. Ruth, dia saksikan iman daripada mama mertuanya. Ketika mengalami kelaparan besar di Bethlehem. Ruth masih mempercayai Allah Israel. Mereka mengungsi saudara ke Moab. Waktu di Moab, dia sendiri menyaksikan bapak mertuanya atau suami daripada Naomi meninggal dunia. Anaknya yang laki-laki satu-satu meninggal dunia. Tetapi Naomi masih mempercayai Tuhan. Dan saya percaya ada dialog yang tidak tertulis di Alkitab. Pasti Ruth pernah tanya, apa yang menyebabkan mama mertua tetap setia, tetap taat kepada Allah Israel. Pasti dia cerita, Allah Israel ini adalah Allah yang sangat besar kasihnya kepada umatnya. Kenapa mama masih mau ikut padahal kita tidak merasakan kasih itu? Kamu tidak lihat di belakang. Bagaimana dia menyelamatkan bangsa kami dari perbudakan Mesir. Bagaimana dia bisa menyelamatkan bangsa kami dari kebinasaan ketika dikejar oleh Firaun dan di depan dari laut Teberau. Dia lakukan perkara yang besar. Saudaraku yang Kristus, dari situ Ruth ambil keputusan. Allah Israel yang dia percaya adalah Allah yang mengasihi dia. Seperti dia mengasihi. Kalau sekarang dia belum melihat kasih itu, tapi dia akan percaya, dia akan melihat kasih itu. Pada waktu Ruth sampai di Bethlehem, saudaraku, ada perkataan yang terkenal, Ruth 2 ayat 2, yang berkata, dia minta izin saudaraku. Ya kan, aku hendak. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut, perhatikan saudara, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang apa? Murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Kata-kata Ruth ini ada menunjukkan seseorang yang mempercayai bahwa dia punya Allah yang mengasihi dia. Karena dia punya Allah yang mengasihi dia, maka kalau dia bekerja, maka Tuhan akan kirim orang-orang murah hati sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada apa yang dia kerjakan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini yang harus dibangun sikap mental ini saudaraku. Saudara, bahwa saudara, ketika saudara mulai bekerja, Tuhan akan kirim orang-orang murah hati buat saudara. Ketika saudara berkarir, berusaha, berbisnis, atau saudara yang kuliah atau sekolah, saudara akan ketemu dengan guru-guru, dosen-dosen, orang-orang yang murah hati yang akan menolong saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Apa yang dia percayai itulah yang dia dapatkan.
Seperti hamba yang punya 1 talenta. Apa yang dia percayai, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan di hadapan tuannya, itulah yang dia dapatkan. Yaitu apa? Kekejaman yang dia dapat. Tetapi sebaliknya saudara, Rut, dia percaya dia punya tuan, dia punya Tuhan, saudara, yang mengasihi dia, yang siap untuk berbuat baik sama dia. Kita lihat sini saudara, waktu dia bekerja, dia ketemu dengan pekerja-pekerja Boas, karyawan Boas yang sedang menuai daripada gandum. Ya kan saudara, dia mendapatkan apa? Benih gandum dalam jumlah yang sangat banyak. Bukan cuma dia dapat gandum, saudaraku, di belakang orang yang murah hati, dia ketemu pemilik gandum yang bernama Boas, seorang yang murah hati, sehingga mempersunting dia dan menikahi dia. Rut saudara, seorang Moab, saudaraku, seorang Moab, seorang apa namanya istilahnya, pemungut, apa istilahnya itu? Apa ya istilahnya? Pemulung saudaraku, ya kan, pemulung, orang yang miskin, tidak memenuhi persyaratan. Apa saudara? Jadi orang terkaya di Efrata, di Bethlehem. Kenapa? Dia menikah dengan Boas. Kenapa bisa menikah? Karena dia percaya bahwa akan ada orang murah hati hidup dengan kita. Bukan cuma istri menikah, dia punya anak, keturunannya adalah raja, nenek, ya kan, daripada garis apa? Raja Daud. Terus akhirnya Rut masuk silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Rut bisa berkata bahwa Tuhan akan mengirim aku orang-orang murah hati karena Rut murah hati. Dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Dia bekerja untuk apa saudara? Menafkahi daripada mama mertuanya yang namanya Naomi. Hidupnya didedikasikan untuk melayani Naomi, mama mertuanya. Hari ini dorongan saya, saudara, yaitu bahwa ini saatnya jawaban. Bahwa saudara harus membangun yang namanya hati yang merasa dikasihi oleh Tuhan. Kita akan hidup rileks. Kita akan bisa menikmati kasih Kristus yang tanpa syarat. Kita bisa menikmati kasih Kristus yang tanpa syarat kalau kita memahami, merasakan daripada kasih Tuhan. Saudara bisa memahami, merasakan kasih Tuhan kalau tiap hari saudara bangun kesadaran, aku dikasihi, aku dicintai oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, hari ini saya sudah selesai, saya berdoa biar semua saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Tutup matanya saudaraku, saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, penuhi Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sebab kami percaya kasih Kristus dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus yang dicurahkan pada kami. Bapa, kami percaya, kami mau praktekkan hidup dalam kasih. Karena kami dikasihi, kami diampuni. Maka kami mau hidup dalam pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ketika kami bisa merasa dikasihi Tuhan, kami bisa punya percaya Allah yang mengasihi kami adalah Allah yang akan menjawab doa-doa kami. Akan membuat usaha pekerjaan kami menjadi berhasil. Kami akan melihat seluruh keluarga kami semuanya diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami minta ya Tuhan, biar tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu oleh perjamuan kudus ini. Kami menerima segala yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Yesus. Kita siapkan perjamuan kudus kita saudara. Di dalam hidupku ini sungguh manis, lebih manis bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, kata roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat. Mari naikkan penyanyi ini bersama-sama dengan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, saudara, arahkan hati mari kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.